Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mempelajari firman Tuhan dengan tema sejuta andai kata. Yohanes 11 ayat 32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara-saudara, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja menunda 2 hari kepergiannya ke Betani, sehingga ketika sampai Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Kepercayaan orang Yahudi, jika orang yang sudah meninggal 3 hari, maka rohnya masih berada di dunia. Yang dapat membangkitkan adalah seorang nabi. Namun setelah 4 hari maka rohnya sudah meninggalkan dunia dan yang dapat membangkitkannya adalah Mesias. Karena alasan inilah selain juga untuk menyatakan kemuliaan Allah, maka Yesus sengaja menunda keberangkatannya ke Betani selama 2 hari. Saudara-saudara, tidak ada satu keluarga pun yang tidak punya cerita duka dan pengalaman kehilangan. Wujud kehilangan itu dapat bermacam-macam. Ada yang kehilangan harta bendanya, kehilangan pekerjaan atau bisnisnya bangkrut, dan ada pula yang kehilangan orang yang dicintainya, dan sebagainya. Ada ibu yang putranya gugur dalam peperangan, tentunya tidak mudah menerima kenyataan ini. Begitu juga dengan Maria dan Marta. Mereka yang diserbu kedukaan hampir pasti segera menghidupi pikirannya dengan andai kata atau if. Jika anaknya tidak pergi ke medan perang, jikalau dia mau mendengarkan nasihatku untuk tidak keluar-keluar karena pandemi ini dan sebagainya dan sebagainya. Dan masih ada sejuta if lagi yang akan memenuhi pikiran orang-orang yang sedang berduka. Pemikiran andai kata ini adalah ungkapan ketidakterimaan atas apa yang terjadi. Seperti kata Maria kepada Yesus, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Begitu juga dengan Marta berkata yang sama. Salahkah jika berandai-andai seperti itu? Lihatlah sikap Tuhan Yesus. Dia tidak memarahi atau menghakimi Maria. Dia tidak memandang Maria lemah imannya, tidak realistis. Tetapi justru Tuhan Yesus ikut menangis bersama Maria dalam Yohanes 11 ayat 35. Artinya, orang yang sedang berduka janganlah ditambah lagi dengan beban penghakiman. Yang mereka butuhkan adalah orang yang dapat menangis bersama-sama dengan mereka. Kenyataan yang menyedihkan memang terlampau berat untuk mereka terima begitu saja. Penolakan mereka terhadap kenyataan adalah proses yang wajar yang harus dijalani dan dilewati. Mereka hanya butuh teman untuk menjalaninya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ikut menangis. Kenyataan bahwa Lazarus dibangkitkan bukanlah mengajak semua orang yang dikasihinya meninggal dan dibangkitkan seperti Lazarus, yang mengingatkan kita bahwa meskipun ada kebangkitan di akhir zaman kelak, tetapi perhatikan, kehidupan kita sekarang di dunia ini tetap penting, tetap harus kita hargai dan memberi makna secara yang serius. Apakah kita sudah menghargai kehidupan kita di dunia sekarang ini dan memberinya makna secara serius? Belum tentu. Namun paling tidak kematian selalu membawa manusia untuk berpikir lebih dalam lagi dan lebih serius mengenai kehidupan. Memang terhadap kematian dan mengenai orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini terlebih dahulu, kita sama sekali tidak berdaya selain daripada akhirnya yang harus menerimanya sebagai suatu kenyataan. Tetapi terhadap kehidupan kita sendiri, kita mampu berbuat sesuatu. Janganlah membiarkan diri berendam berlarut-larut di dalam kesedihan. Janganlah membiarkan diri dipendam dalam-dalam oleh kedukaan yang berkepanjangan.
Janganlah menyerah, tetaplah mencari kekuatan di dalam Tuhan. Berjuanglah untuk menjadikan hidup ini tetap berguna dan bermakna. Itulah ketika saat ucapan 1.000.000 andai kata telah berganti menjadi tindakan dengan 1.000.000 makna. Amin.